berpikir bahwa oke, cita-cita saya memang bukan menjadi guru, tapi kalau saya bisa menjadi bagian dari anak-anak dalam proses meraih cita-cita mereka, itu kayaknya kehormatan yang tidak ternilai buat saya. Namaku Ina Marwantina. Aku berasal dari Kabupaten Majalengka, kota kecil yang berbatasan dengan Gunung Ciremai di Jawa Barat sana. Sama seperti kampung halamanku, di sini pun aku hidup jauh dari hingar-bingar kota. Hidup di kampung memang harus siap dengan segala keterbatasan, termasuk soal air. Apalagi saat musim kemarau. Sering aku harus menimba air hingga kedalaman 10 meter. Bagus jika bersih. Terkadang air yang didapat pun kotor. Beberapa warga di sini kadang juga lebih memilih untuk mengambil air ke sebuah mata air yang kami sebut belik. Air lebih melimpah di sini. Tapi untuk mengambilnya butuh tenaga ekstra. Berangkat sekolah dulu, Mbak. Usai merampungkan pendidikan di jurusan Manajemen Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2013, aku sengaja bergabung dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Oh, itu ini singkong. Singkong. Oh, singkong. Udah, Mbak. Iya. Tak ada alasan khusus, hanya keinginan untuk berbakti pada negeri. Rahasia Tuhanlah yang kemudian membawaku ke sini, ke Kampung Margodadi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sebenarnya di TBB, karena di TBB itu memang kabupatennya baru, jadi pecahan dari Tulang Bawang Barat. Umur kabupaten ini baru 5 tahun, jadi masih merintis dan merintis. Kalau saya lihat dari masyarakatnya memang itu belum percaya terhadap pendidikan, bahwa pendidikan itu bisa merubah hidup mereka, seperti itu. Sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Lampung, ada banyak hal terkait infrastruktur yang masih harus dibenahi. Alasannya klasik memang. Namun soal yang satu ini aku percaya, fasilitas memadai adalah modal terbaik menuju kemajuan. Tentu saja dengan partisipasi masyarakat juga. Bahasa Indo? Iya. Bisa salah satunya adalah dengan teknik membaca dalam hati. Sayangnya di sini masih sedikit masyarakat yang punya motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Tahun lalu, dari 458 siswa kelas 6 SD di Kecamatan Gunung Terang, hanya sekitar 226 siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP. Simpulan kasarku berarti hanya sekitar 50% yang menyadari pentingnya pendidikan. Aku mengajar di SDN 02 Margo Mulyo, Gunung Terang. Hanya ada 66 orang murid di sekolah ini. Jam masuk sekolah sengaja dibuat bergantian, pagi dan siang, karena kondisi sebagian gedung yang rusak. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor rata-rata murid lancar membaca di kelas 4. Siapa yang sudah selesai? Ya, yang lainnya coba suaranya dalam hati. Kata teman-teman Dodi MPR kakan nai kakan nakan teman-teman kakak ada kepada. Penyebabnya kalau saya lihat sih penyebabnya pertama memang di sini anak-anak yang masuk SD itu baru mengenal huruf kebanyakan, karena di sini memang pendidikan TK dan PAUD-nya belum ada, jadi harus ke desa sebelah dan itu harus menempuh jarak, sementara orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya agak kesulitan kayak gitu. Jadi akhirnya pas masuk SD itu bener-bener yang mengulang dari awal gitu. Jadi anak-anak tuh masuk SD ada yang beberapa yang memang nggak tahu huruf, nggak tahu angka dan lain-lain. Aku sadar dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab semua warga negara. Di sekolah, aku menjadi wali kelas 5. Berbagai mata pelajaran pun aku kuasai semua. Seperti hari ini aku mengajarkan matematika di kelas. Memberikan pemahaman matematika ke anak-anak sebenarnya bukan perkara mudah. Pasalnya, matematika bukanlah materi yang harus diingat, tapi dipahami. Seringkali aku menggunakan metode khusus supaya anak-anak bersemangat. Misalnya dengan menggunakan materi skala peta. Jadi ingat masa sekolah dulu, Pak Guru kerap memberiku rumus praktis supaya cepat menemukan jawaban. Di sini belum semua anak-anak bisa. Namun selalu ada cahaya di tengah kegelapan. Ada Janatin. Atin biasa kami memanggilnya. Dia memang lebih cepat menangkap setiap materi pelajaran yang aku sampaikan. Seringkali aku sengaja meminta Atin membantu teman-temannya. Pikirku ini lebih baik, karena dengan berdiskusi, secara tidak langsung akan melatih keaktifan pola pikir dan komunikasi anak-anak. Karek 7 kali 5 piro? 5 kali 7. 7 lah. 7 lah. Itune ping 5 tangan itu. Cewekan 14 tambah 14. 28 toh? 28 tambah 7. 35. Gadis 10 tahun ini memang cukup berani. Dia selalu aktif dalam kegiatan kelas. Janatin hanya satu dari sedikit murid-muridku yang memiliki semangat untuk maju. Meski dengan segala keterbatasan, tak membatasi keinginan Atin untuk merengkuh citanya. Semangat mereka luar biasa menurut saya, karena hampir semua usia sekolah di sini sekolah, jadi nggak ada yang nggak sekolah kayak gitu. Usia sekolah maksudnya SD semua sekolah. Dan kalau saya lihat di sini anak-anaknya dari tingkat kehadiran dan lain-lain itu bagus, itu sekolah, semangat mereka. Dengan saya kembali ke daerah saya ini, saya menginginkan ada motivasi lah. Walaupun mungkin keberhasilan saya dibilang masih level 40, separuh aja belum. Ini kali keempat pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar hadir di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Aku bersyukur menjadi bagian di dalamnya. Itu berarti juga siap melakukan usaha sekecil apapun di dalamnya demi pendidikan yang lebih baik. Sekarang keluar secara rapi kelompok ini dulu. Ayo semuanya. Hari ini aku dan anak-anak belajar di luar kelas. Kenapa sih Bu atas jatuh? Tujuannya mengenal bagian-bagian tumbuhan. Apa? Ini cara sederhana yang bisa aku lakukan untuk menerapkan pemahaman tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita ke sana yuk. Yuk. Karena menurut saya kalau misalkan anak-anak praktek langsung, melihat langsung, jadi anak-anak tahu, oh ini Bu yang seperti ini. Sebenarnya di gambar juga ada, tapi kalau di gambar mereka visualnya kurang nyata gitu. Makanya saya sering ajak anak-anak untuk keluar biar tahu langsung gitu bagaimana tumbuhan itu berkembang biak sama jenis-jenis, termasuk jenis-jenis daunnya. Nanti kita juga akan belajar tentang akar dan lain-lain. Coba dilihat, jangan di. Fokus pelajaran hari ini adalah bentuk daun dan bagian bunga. Nah ini yang ada bunganya ini namanya putik. Apa? Putik. Aku meminta mereka mengamati dan kemudian menuliskan hasil pengamatannya. Kita serbuk sari nempel di putik. Sebelumnya anak-anak jarang diajak mengamati langsung seperti ini. Karena tingkat pendidikan gurunya yang rata-rata hanya lulusan sekolah menengah atas. Di sini sekolah masih dianggap sebagai sesuatu yang mahal dan kurang bermanfaat. Alhasil para guru pun kadang hanya sekedar menyampaikan materi. Yang ini yang sejajar selain ini alang-alang apalagi coba? Banyak nih. Pohon apa lagi? Singkong, jambu. Merubah mindset masyarakat bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak mahal. Yang penting anaknya mau belajar dan pintar kayak gitu. Jadi makanya saya selalu mengingatkan ke anak-anak sekolah dan sekolah. Karena beberapa masyarakat di sini masih menganggap bahwa sekolah itu mahal. Padahal kita tahu sekolah itu banyak beasiswa dan lain-lain, hanya kurang akses informasi kayak gitu. Nah di sini saya mencoba menularkan itu ke masyarakat sama anak-anak. Sejak tahun 2004, kampung ini hanya mencetak 1 orang sarjana. Padahal di kampung ada 99 kepala keluarga. Jumlah yang lumayan untuk menghasilkan sarjana-sarjana daerah. Ini mainannya dimasukkan tuh. Namanya Pak Istihar. Pria berusia 35 tahun ini menjadi pengajar di SDN 02 Margomulyo sejak tahun 2007. Ya terdorong dari itu Mbak, terdorong dari keadaan sekitar wilayah saya itu kan katakanlah bilang sarjana D2 aja masih bisa dihitung dengan jari waktu itu tahun 2007. Maka dengan saya kembali ke daerah saya ini, saya menginginkan ada motivasi lah. Walaupun mungkin keberhasilan saya kalau 100% itu dibilang masih level 40, separuh aja belum. Tapi dengan kehadiran saya di daerah saya ini, saya ingin walaupun nggak mentor beneran, tapi teman-teman itu dengan sharing tiap hari bisa terpupuk semangatnya untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Pais merupakan lulusan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Raden Intan, Bandar Lampung. Halaman 46 yang ada gambarnya. Sebelumnya, bapak dari 1 orang anak ini juga sempat mengenyam pendidikan D2 di SDIT Raden Rahmat Malang. Gelar sarjana yang disandangnya membuat ia bisa mengajar di beberapa sekolah sekaligus. Tak jarang undangan ceramah pun diterimanya. Semua ia yakini hasil dari ilmu yang diraih dan ilmu yang harus diamalkan. Kalau kamu sarapan paginya apa lauknya tadi bagus? Tadi pagi. Gori. Gori. Apa gori itu? Sebuah pepatah pernah ku dengar. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Dan aku melihat gairah itu dalam diri Pais. Jadi saya bermotivasi
pulang ke daerah ini memang untuk mendorong teman-teman, mendorong masyarakat sekitar untuk sadar betapa pentingnya pendidikan itu. Kita nggak nyari gelar, tapi motivasi setelah orang mempunyai ilmu, insya Allah nanti akan berguna di masyarakat. Gitu. Semoga sampai nanti kita pulang, peran kita sebagai pengajar muda di sini bisa berhasil. Kurang nggak ininya, Mbak? Enggak, kebanyakan. Oh, kebanyakan. Aku anak bungsu dari 7 bersaudara. Di rumah, ibu, ayah, dan kakak-kakak memanggilku Onyon. Aku pun tak tahu kenapa panggilan ini diberikan kepadaku. Ayah, ibu, betapa aku rindu dengan panggilan kalian. Beruntung ada pengobat rindu di sini. Mereka orang tua angkatku, Mbah Lanang dan Mbah Wedok. Biar lihat dulu po sama mama. Terus di rumah ada siapa? Enggak ada, cuman Mbah. Hah? Enggak ada, cuman Mbah. Tapi udah tahu Mbak Yati? Udah dibilangin tadi sama Mbah. Anak-anak Mbah sudah menikah semua, jadi kini hanya tinggal Mbah di rumah. Mereka bagaikan keluarga kedua. Segala keluh, kesah selama penugasan kerap aku ceritakan pada Mbah. Lima 50 tahun sudah Mbah Lanang dan Mbah Wedok hidup sebagai pasangan suami istri. Aku milih ini, Bu. Sehari-hari Mbah Lanang biasa mencari rumput untuk makan beberapa ekor kambing miliknya. Wah, nanti bakal kangen banget. Saya tuh udah ngerasa ini tuh kampung halaman juga. Jadi kalau misalkan kesini, semoga masih bisa mau nerima ya, Mbah. Iya. Kalau pulang ke sini udah merasa ini udah kayak kampung sendiri lah gitu. Kapan-kapan sempat mikir juga suatu saat pengen kesini lagi kalau misalkan udah pulang. Perasaan tuh gak enak lah. Seperti anak sendiri tuh, Bu. Udah di sini udah lama tuh. Pikiran tuh udah dak-dikduk. Macam mau nangis gitu. Iya. Kalau ditinggal. Hari ini aku dan teman-teman pengajar muda di Tulang Bawang Barat menggelar syukuran kecil-kecilan. Semoga sampai nanti kita pulang, kita bisa membawa apa yang kita inginkan dan peran kita sebagai pengajar muda di sini bisa berhasil. Ucapan syukur karena telah diberikan kelancaran selama setahun penugasan. Tapi aku sadar, usaha kami belum maksimal di sini. Perjuangan masih panjang meskipun tanpa kami di dalamnya. Seseorang pernah berkata kepadaku, warisi anakmu dengan ilmu. Karena ilmu akan membawamu ke tempat yang lebih mulia. Motivasi ini pula yang membuatku terus berusaha mengakrabkan sumber bacaan pada anak-anak. Beruntung Simbah mau merelakan lemarinya menjadi rak buku. Buku-buku ini sebenarnya sudah ada sejak pengajar muda sebelumku. Namun karena tidak ada tempat menaruhnya, akhirnya buku-buku ini terlantar begitu saja. Aku menerapkan kebiasaan membaca di kelas. Bacaannya boleh tentang apa saja. Tapi rata-rata dongeng dan cerita rakyatlah yang diincar anak-anak. Yang penting, kelak membaca jadi kebutuhan bagi mereka. Selain membaca, aku juga membiasakan anak-anak untuk bersikap baik selama di kelas. Soal yang satu ini ada ukuran penilaiannya. Jadi bersikap ini sebenarnya salah satu cara saya untuk biar
mencoba membiasakan anak-anak untuk bersikap baik, dari mulai sikap terhadap temannya, terhadap guru, rajin piket dan lain-lain. Nah, di sini saya membagikan beberapa pin, ada warna hijau, kuning, ada juga merah. Ini punya arti sendiri-sendiri. Kalau dilihat kan, kalau hijau tandanya senyum, terus kalau yang kuning tandanya biasa aja, kalau yang ini tandanya sedih. Ini artinya kalau misalkan anak itu rajin, anak itu selama seminggu itu menunjukkan kemajuan yang pesat, saya kasih hijau. Berarti dia udah sikapnya udah baik terhadap teman-temannya, terhadap guru, rajin dan lain-lain. Nah, kalau yang kuning ini biasanya salah satu anak yang misalkan nggak ngerjain PR atau yang sikapnya kadang-kadang masih suka keceplosan ngomong yang aneh-aneh gitu. Biasanya saya kasih peringatan kuning. Nah, yang merah ini yang udah misalkan anak yang misalkan sering bolos, ini saya kasih merah. Tapi di sini berlaku akumulasi. Jadi akumulasi kalau kuningnya udah dapat 3, dia akan diganti merah. Pin ini juga aku jadikan salah satu poin penilaian dalam penghargaan Siswa of the Month. Semuanya merem dulu, ibu balik belakang. Siswa of the Month merupakan ajang penghargaan bulanan untuk murid-muridku yang berprestasi. Dapat ya yang dari Siswa of the Month bulan ini. Nilainya aku dasarkan pada tingkat kehadiran, keaktifan di kelas, dan kemampuan menguasai mata pelajaran. Yang mendapatkan selamat kepada Janatin lagi. Bulan ini Atin berhasil menyabet gelar Siswa of the Month untuk kedua kalinya. Garis cilik ini selalu bisa mencuri perhatianku. Atin bisa jadi bukti, kalau ketekunan dijalani, maka prestasi akan diraih. Tak tanggung-tanggung, Oktober lalu Atin berhasil menduduki peringkat ke-9 dalam ajang Olimpiade Matematika Selampung. Sungguh sebuah prestasi yang membanggakan. Jujur aja saya dulu memandang sebelah mata guru ya Mbak. Jadi maksudnya saya pikir guru itu pekerjaan yang gampang karena hanya mengajar di sekolah setengah hari, setelah itu sudah. Ternyata setelah saya menjalani sebagai guru, ternyata wow, luar biasa sekali jadi guru itu. Sejatinya peran guru adalah pembuka jalan bagi generasi muda untuk mengukir masa depan. Semangat harus bisa yang kerap aku tularkan pada anak-anakku ini. Merekalah mutiara-mutiara tersembunyi yang nantinya akan menghiasi tanah air dengan kilau prestasi. Saya selalu bilang ke anak-anak apapun yang terjadi, kondisi apapun, kalian harus tetap lanjut sekolah. Selalu itu yang tekanin. Saya selalu, bahkan setiap ada kesempatan saya selalu bilang, anak-anak pesan ibu cuma satu, kalian harus lanjut sekolah, nggak boleh sampai putus.